Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kita cintai dan kita muliakan, Al-Habib Zain bin Abdullah Ba'abud, pemangku pesantren Al-Mirathun Nabawi di kota Johor, dan juga para guru, para ustaz dan para belajar ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini saya sangat bahagia karena bisa singgah di pesantren yang sangat mulia ini, Al-Mirathun Nabawi, yang diasuh oleh Al-Mahbub Al-Habib Zain bin Abdullah Ba'abud, dan juga dengan para guru yang lain, ada Ustaz Muhammad Kiro dan juga Ustaz Khairuddin yang sekarang akan datang, masih dalam perjalanan, serta para pembantu yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah SWT. Mudah-mudahan senantiasa Allah menurunkan ma'unahnya, bantuannya, dan nasrnya, pertolongannya kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dan juga mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena kita senantiasa mempelajari ilmu-ilmu yang beliau ajarkan kepada umat Islam dari zaman beliau hidup. Ilmu yang beliau ajarkan itu terus bergulir terus secara estafet sampai kepada kita. Mudah-mudahan beliau menjadikan kita sebagai salah satu umat yang sangat beliau rindukan, dan juga kita bermohon mudah-mudahan syafaat beliau kelak di padang mahsyar kita akan mendapatkannya. Allahumma amin. Para murid, para belajar ilmu, patutlah kita berbahagia kalau kita senantiasa masih dalam catatan sebagai thalibul ilmi, pencari ilmu agama. Para pencari ilmu agama itu insya Allah tidak akan sia-sia hidupnya. Bahkan orang yang mencari ilmu agama atau pelajar ilmu agama, bila mana dipanggil Allah sedangkan dirinya masih terus dalam pencarian ilmu agama atau thalibul ilmi, maka orang-orang semacam ini akan dipermudah jalannya untuk masuk surga. Di antara dari sekian banyak pintu surga itu dibuka lebar-lebar bagi thalibul ilmi, bagi para pencari ilmu. Karena itu setelah kita daftar atau setelah kita masuk dalam pondok atau pesantren atau ma'had, maka sekali-kali jangan kita berniat untuk keluar dari pondok tersebut. Walaupun kita sudah berada di luar, bahkan kita sudah berkeluarga, bahkan kita sudah punya anak, mungkin juga punya cucu, tapi hendaklah hati kita masih merasa sebagai
bagian dari pondok pesantren yang ada, yang kita belajar di dalamnya. Kenapa? Karena ma'had atau pondok pesantren itu tempatnya mencari ilmu, dan disitulah letak pintu surga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau saya ini merasa sebagai murid Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dari Makkah Al-Mukarramah, beliau sudah wafat, sekarang diganti putranya yaitu Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah. Saya merasa sebagai murid beliau, sedangkan Habib Zain ini merasa sebagai murid saya, ya. Saya berarti anak murid Habib Zain ini, cucu murid. Nah, sedangkan kalian belajar di sini termasuk apa? Cicit murid, ya. Jadi dari Abuya sebagai seorang ayah, begitu ya. Saya sebagai seorang anak, Habib Zain dan juga Ustaz Kirom, Ustaz Khairuddin itu sebagai cucu murid dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sedangkan kalian para pelajar ilmu yang ada di sini menjadi apa? Cicit murid. Alhamdulillah, namanya sanadnya muttasil, sanadnya sambung. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki seringkali kami dengarkan beliau itu berdoa. Jadi ini riwayat sudah tidak asing di telinga murid-murid atau kawan-kawan saya, murid-murid Abuya. Beliau itu selalu berdoa, ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang aktif di pesantren mulai dari hidup sampai matiku kelak ini, tidak jauh-jauh dari pesantren atau ma'had yang di situ ada muridnya dan di situ ada kitab-kitab yang dipelajari oleh beliau. Dan subhanallah, tahun 2004 ya, pada bulan Ramadan beliau dipanggil oleh Allah, beliau wafat itu di pesantren atau di ma'had. Beliau punya rumah bersama dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Sedangkan kehidupan beliau ini dibagi dua, separuh untuk keluarga, separuh lagi untuk pesantren atau ma'had. Dan beliau wafat tatkala beliau di tengah-tengah murid-muridnya yang di situ ruang tatkala atau bilik tatkala beliau wafat itu banyak kitab-kitab yang apa? Senantiasa dekat dengan beliau. Beliau memang sangat tolik. Ya umumnya pelajar dan juga para ulama dekat dengan buku atau kitab-kitab. Itu doa Abuya termasuk yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanda apa? Pertanda beliau Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu sangat cinta dengan ilmu, sangat cinta dengan kitab-kitab, dan sangat cinta dengan murid-murid sebagai pelajar ilmu. Ya begitulah kehidupan orang-orang soleh. Saya pun ya seringkali berandai-andai mohon kepada Allah. Ya, memang begitu. Jadi ingin hidup itu lebih banyak bersama para santri. Ya. Kedua, di sekelilingnya itu ada ilmu. Cuman memang kalau zaman Abuya ini belum ada apa? Belum ada internetnya, ya, belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada YouTube, belum ada, ya, waktu saya di sana. Jadi beliau murni hidupnya dengan apa? Kitab. Ya. Sedangkan zaman kita, nah itu sebagian kitab-kitab sudah dimasukkan PDF, sudah masuk di YouTube, sudah masuk di internet. Walaupun ada kitab-kitab semacam demikian juga, saya mengkajinya. Di sini juga alhamdulillah ini apa ini? Al-Mashraq As-Safi Al-Hani. Nah, ini juga kitab ya, karangan Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Namanya kitab.
Tapi kehidupan kita sekarang sedikit berbeda, bergeser. Maka sebagian kitab-kitab itu ada di mana? Di handphone kita, di gadget kita. Jadi saya kalau pergi, ya mau tidak mau belajarnya juga atau mutolaahnya itu menggunakan apa ini? Gadget ini, karena tidak mungkin pergi kemana-mana yang dibawa kitab, ini susah. Tapi itulah kehidupan ilmiah atau keilmuan yang saya sangat senang. Saya juga seperti meniru guru saya Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang tidak intinya beliau mulai dari kehidupannya sampai dipanggil oleh Allah wafat itu mencintai ilmu, mencintai ilmu. Karena itu kita harus mengikuti ulama-ulama kita. Jangan sampai kita ini lepas dari kehidupan ilmu. Hanya saja ya ikhwan, kita kalau ingin mengambil ilmu dari apa ini, dari gadget kita, ini harus hati-hati. Kalau kita sudah belajar pada seseorang, seperti kalian belajar pada Habib Zain, maka tatkala kalian sudah pulang, jangan segan-segan tengok YouTube, YouTube yang ada Habib Zainnya, agar apa pelajarannya ini mutasil sambung. Saya tahu juga Habib Zain sering juga masuk Ustaz Kiro, Ustaz Khairuddin itu mendengarkan saya punya ceramah ada di YouTube atau tulisan karya tulis, itu berarti apa? Gurunya jelas, sanadnya jelas. Dan saya pun juga sering buka YouTube atau tulisan-tulisan Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki dan juga Abu Yazid Ahmad melewati YouTube, karena saya sudah di Nusantara, di tempat kita, kadang di Indonesia, kadang di Malaysia, sedangkan beliau dari Mekah. Kalau kita mau kembali lagi ke sana juga susah. Nah, misalnya mau mengaji, belajar, ya perlu berangkat ke sana dulu umroh. Nah, ini juga tak mudah. Jadi ada yang praktis, tapi itu adalah guru-guru kita sudah jelas sanadnya. Soalnya kalau kita tak begitu, asal buka dan kita mendengarkan, takut salah. Takut salah. Karena di dunia internet ini segala macam ada. Yang bagus-bagus ada, yang buruk-buruk juga banyak. Yang benar itu banyak, tapi yang sesat juga banyak. Yang muslim, pelajarannya Islam benar, itu juga banyak. Yang kafir juga banyak. Bermacam-macam apa yang ada di dalam YouTube atau internet atau apa tadi, Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Karena itu kalian mulai sekarang berada di Ma'had sini, Ma'had Al-Miratul Nabawi, hendaklah kalian belajar dengan sungguh-sungguh, karena di sini juga termasuk tempat untuk memudahkan kelak kalau kalian meninggal dunia, ini jalan menuju surga. Kalau kita sudah dibuka jalan menuju surga, nah, kalau kita dibuka jalan menuju surga, inginkah kita melewati jalan menuju neraka? Ingin apa tak? Tak ingin. Jadi salah besar kalau ada orang yang sudah berada pada jalan menuju surga, kemudian belok. Tak mau aku masuk surga, aku ingin masuk neraka. Na'udzubillah ini. Nah, itu penting sekali untuk kita pegang, mulai dari kita masih kecil sampai kita dewasa. Bila perlu sampai meninggal dunia, kita masih dicatat sebagai salah satu anggota dari majelis atau ma'had atau tempat mana saja yang di situ Allah membuka pintu lebar-lebar sebagai jalan menuju surga. Demikianlah yang dulu dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka ini walaupun
Dan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka mereka tidak melepaskan diri, tidak lepas dari hadir majelis-majelis yang dibuka oleh para sahabat-sahabat kibar, tokoh-tokoh para sahabat. Yang tokoh-tokoh para sahabat juga membuka majelis-majelis ta'lim, dan juga ada ma'had. Di zaman Nabi itu juga ada ma'had. Loh, ada ma'had itu di zaman Nabi sendiri, yaitu namanya pesantren atau ma'had Ahlus Suffah. Apa itu? Yaitu beranda masjid, terasnya Masjid Nabawi dipergunakan oleh para murid yang tidur di situ, hidup di situ, dan yang mengajar langsung adalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namanya Ahlus Suffah, orang yang menetap pada beranda Masjid Nabawi. Dan ini berlanjut tatkala Nabi wafat, maka pesantren-pesantren atau majelis-majelis taklim zaman itu banyak. Ada majelis tafsirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada majelis taklimnya Sayyidina Abu Hurairah, ya, yang senantiasa menyampaikan hadis-hadis Nabi, ya. Bahkan di rumah Nabi itu ada majelis taklimnya, walaupun tidak harus duduk begitu, ya. Yaitu yang mengajar adalah Siti Aisyah, istri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kok bisa? Iya, karena para sahabat dan juga wanita-wanita yang hidup di zaman itu, kalau memerlukan jawaban dari ilmu yang mereka tidak tahu, mereka datang ke rumah Siti Aisyah untuk bertanya hadis ini atau masalah-masalah ini, hukumnya itu, amalia ini, maka oleh Siti Aisyah dijawab, yaitu namanya majelis Siti Aisyah. Luar biasa. Kemudian majelis-majelis taklim itu terus berlanjut sampai begitu para sahabat sudah banyak yang wafat, dilanjutkan oleh majelis-majelis taklim dan juga ma'had-ma'had yang diasuh oleh para tabi'in. Siapa? Oleh para tabi'in. Berlanjut sampai zamannya para imam, seperti majelisnya Imam Abu Hanifah. Kemudian dari situ banyak murid-murid yang mencatat apa yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Pada akhirnya muncullah istilah madhab fikih Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Itu majelis. Kemudian di Madinah ada seorang yang alim, bukan majelis juga, yang pesantren juga, ma'had juga, namanya Al-Imam Malik bin Anas. Maka banyak yang mengaji di situ. Tatkala beliau Imam Malik bin Anas membuka majelis taklim atau ma'had, berdatangan orang-orang yang mengaji pada beliau. Salah satu ada anak kecil, orang sini bilang apa, budak kecil, muda, seperti kalian itu. Namanya Muhammad bin Idris. Itu ikut ke belajar di pesantren atau di ma'had yang diasuh oleh Imam Malik bin Anas. Itu yang namanya Muhammad bin Idris. Masih kecil dia, usia 7 tahun, hafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran usia berapa? 7 tahun. Kemudian beliau dihantar oleh ibunya ke ma'hadnya atau ke majelis taklimnya Imam Malik bin Anas atau namanya Imam Maliki. Dan Imam Maliki namanya Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas mempunyai murid-murid banyak.
ada yang dewasa-dewasa, orang-orang tua, tapi juga ada yang kecil-kecil, yang tua-tua, banyak yang menulis, dan membukukan, menyimpan, sehingga disepakati ajaran yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki, maka disebut sebagai mazhab Maliki. Tapi ada anak kecil, ada salah satunya namanya siapa? Muhammad bin Idris. Wah, Imam Malik bin Anas mempunyai karya tulis karangan kitab namanya Muwatta Malik. Nama kitab Al-Muwatta. Bukunya kurang tebal ini, bukunya ya tebal begini. Itu dihafalkan oleh muridnya yang bernama Muhammad bin Idris. Hafal kitab Muwatta karangan gurunya. Luar biasa ini murid, cerdas IQ-nya. Imam Malik membuka majelis setelah memberikan ceramah atau pengajian, ada dialog, tanya jawab. Suatu saat ada orang bertanya, wahai Imam Malik, saya bertanya hukum ini dan itu. Tapi saat itu karena Imam Malik juga sudah dewasa, sudah agak tua, ada satu permasalahan yang Imam Malik itu lupa gimana ini pembahasannya, gimana di kitab apa ini adanya, gimana ini lupa. Ya maklum, orang ada lupa juga kan ya. Masa semua orang harus ingat semua, tak seperti itu. Kemudian Imam Malik mengatakan kepada jamaah dan murid-muridnya, mungkin ada yang ingat, mungkin ada yang tahu. Ternyata Muhammad bin Idris mengacungkan tangan. Saya, wahai Imam, sila, Muhammad bin Idris, ini pertanyaannya. Kemudian dijawablah oleh Muhammad bin Idris, murid dari siapa? Imam Malik atau Imam Maliki. Jawab, dan jawabannya benar. Maka sang guru mengatakan, asofta, engkau benar jawabanmu. Kemudian Imam Malik mengatakan, wahai Muhammad bin Idris, usiamu yang 12 tahun itu, sejak sekarang aku izinkan engkau untuk berfatwa. Siapa beliau? Muhammad bin Idris. Beliaulah yang dipanggil dengan nama Imam Syafi'i. Berfatwa itu mulai usia 12 tahun, masih menjadi muridnya Imam Maliki. Jadi majelis itu terus hidup. Setelah Imam Maliki wafat, Imam Malik bin Anas wafat, maka majelis yang hidup adalah majelisnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajar banyak fikah, usulul fikah dan ilmu-ilmu yang lain. Subhanallah, ada murid juga yang ikut. Macam kalian ini, namanya Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i mengajarkan pada masyarakat majlis-majlis taklim dan ilmu-ilmu yang luar biasa. Ternyata di sana ada anak kecil ya, yang ikut belajar. Namanya siapa? Ahmad bin Hanbal. Setelah Imam Syafi'i agak tua, maka muncullah pemikiran-pemikiran dari sang murid yang bernama Ahmad bin Hanbal, sehingga Ahmad bin Hanbal ini dikenal sebagai nama Imam Hambali. Buka majelis, sampailah Imam Syafi'i wafat, dan murid-murid yang lain selain Imam Ahmad bin Hanbal mencatat ajaran-ajaran ilmu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Di samping itu Imam Syafi'i juga pengarang kitab, maka ajaran Imam Syafi'i itu dikenal sebagai mazhab Syafi'i.
Syafi'i. Jadi ada pertama mazhab Hanafi, kemudian muncul mazhab Maliki, kemudian muncul mazhab Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i wafat, maka majelis yang paling terkenal saat itu adalah majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan oleh murid-muridnya dicatat pengajian-pengajiannya, semuanya dikumpulkan, maka muncullah yang bernama mazhab Hambali. Begitu seterusnya, setiap generasi ada ulama-ulama yang mengarang kitab atau mengajarkan kitab, yang juga punya murid-murid, yang murid-murid itu melestarikan ajaran gurunya, atau juga gurunya mencatat sendiri. Akhirnya terus sampai detik ini, alhamdulillah kita bangsa Melayu atau orang-orang Nusantara di dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Itu berkat dari majelis-majelis ta'lim, ma'had-ma'had, madrasah-madrasah agama, dan yang seperti kita lakukan. Karena itu ya, ikhwan, para anak didik, ya, kalian gak usah merasa khawatir, ya, atau gak usah merasa malu. Temanku sikit, tak apa-apa teman sikit. Tapi kalau misalnya setiap anak yang ada di sini menjadi ulama-ulama semuanya, ini berapa ini yang ada sekarang? Berapa? 11. Andai kata 11 orang kelak jadi ulama semuanya, luar biasa. Allahumma pasti guru kalian Abdul Zaid dan Abdullah Pak Abun akan senang, akan bahagia dan mendoakan semacam itu. Seperti saya juga, saya senang. Ada di sini ada Abdul Zaid, Pak Abun, ada Ustaz Kirom, ada Ustaz Khairuddin. Saya merasa bahagia, saya merasa senang. Karena itu suka saya untuk singgah di Johor ini. Saya kalau pergi ke Malaysia tak mesti. Kadang kemarin itu di Kuala Lumpur seminggu, kadang-kadang juga di Pahang, kadang di Kedah, kadang di Pineng, kadang di Perlis, kadang di tempat-tempat lain ya. Tapi sekarang ini selagi saya masuk ke Malaysia, saya selalu minta terakhir sebelum saya pulang harus masuk di Johor. Kenapa? Karena di sini ada Ustaz Kirom, ada Ustaz Khairuddin, dan sekarang ada Habib Zain yang ada pesantren membuka di sini, dan kalian sebagai santri-santri. Jadi itu merasa kebanggaan, kebahagiaan seorang guru. Alhamdulillah. Demikian juga besok kalau kalian berhasil seperti mereka ini jadi ustaz-ustaz, jadi dai-dai, maka guru-guru kalian pun akan senang. Itu namanya estafet kebaikan sejak kita. Kalau dilanjutkan misalnya dari kalian sudah jadi orang-orang soleh, jadi orang-orang baik, jadi orang-orang alim, maka yang senang adalah guru kalian. Guru-guru kalian ini kebetulan murid saya, maka yang senang adalah saya. Dan kalau saya berhasil menjadi orang, maka yang senang adalah guru saya, yaitu Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Maliki. Dan kalau belum menjadi seorang alim, maka yang senang adalah gurunya. Dan kalau guru saya, gurunya Abu Ya ini menjadi orang alim, yang senang adalah guru di atasnya. Terus estafet sampai yang terakhir, paling bahagia adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keistimewaan kalau kita berada di dalam pesantren atau ma'had atau madrasah atau majelis taklim. Karena itu yang giat, maka tujuan kalian di samping mempelajari ilmu agama, gimana caranya bisa mengamalkan ilmu tersebut dan melestarikannya, sehingga kelak kita menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kata mazhab atau peribahasa, kata peribahasa, janganlah kalian bangga menjadi murid siapa. Jangan bangga kalian menjadi murid siapa,
Tapi jadilah murid yang guru kalian bangga. Inilah muridku. Tahu maksudnya? Jangan kalian bangga menjadi muridnya siapa. Jangan kalian cerita-cerita. Ini kalian ya, cerita-cerita. Saya alhamdulillah jadi muridnya Habib Zain Pak Abud. Gak usah bangga. Tapi jadilah murid yang sekira Habib Zain ini mengatakan, inilah muridku yang paling aku cintai karena dia berhasil di dalam pendidikannya. Karena itu harus berusaha. Kalau kita membanggakan guru kita, namanya guru, pasti gurunya berhasil, hebat. Guru kita itu pasti yang paling hebat. Itu keyakinan kita. Tidak boleh kita menjadi murid mengatakan guru saya tidak hebat, hebatan yang sana. Tidak boleh. Kita harus yakin guru kita paling hebat di dalam dunia apa yang kita inginkan, agar ilmu kita sambung dan manfaat. Karena guru kita punya guru lagi, gurunya guru lagi punya guru lagi sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi yang paling penting jadilah murid yang menjadi kebanggaan guru. Kalau muridnya misalnya hafal Al-Quran, alhamdulillah muridku fulan berfulan mulai kecil hafal Al-Quran. Nah, ini baru murid yang berfulan. Ya, sekarang saya mengatakan saya bangga, saya senang sebagai guru mengatakan Habib Zain Pak Abud, Ustaz Khairuddin, Ustaz Kiram, ini adalah murid-murid saya. Di antara banyak itu termasuk yang berhasil, dan saya bangga dengan tiga orang ini, walaupun masih adalah yang lain yang di sini tak ada, tidak jumpa kalian di Indonesia ada yang lain. Tapi saya katakan saat ini saya bangga sebagai guru mempunyai murid yang bernama Habib Zain Pak Abud, bukan Ustaz Khairuddin, bukan Ustaz Kiram. Maka mereka termasuk murid-murid yang baik dan berhasil karena dibanggakan oleh guru. Saya pun demikian. Guru saya yang pernah saya dengar dari kawan-kawan saya sering menyebut nama saya. Oh, muridku yang namanya Lutfi Basori luar biasa berdakwah. Maka saya merasa senang karena dipuji oleh guru. Bukan minta dipuji, tapi sudah dipuji oleh guru. Ini termasuk adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Guru saya pun dipuji oleh gurunya lagi. Ada Muhammad bin Ali Al-Maliki adalah orang yang sangat luar biasa, rajin, begini dan begitu. Gurunya Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki dapat pujian dari gurunya lagi. Seperti Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad bin Hanbal, demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal kan muridnya ya. Seperti Imam Syafi'i memuji muridnya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, demikian juga Imam Malik bin Anas memuji muridnya yang bernama Imam Syafi'i. Demikian seterusnya. Maka orang-orang yang dipuji, disenangi oleh gurunya itulah termasuk murid-murid yang bahagia, murid-murid yang beruntung, dan insya Allah menjadi murid-murid yang kelak dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para santri yang dirahmati Allah, barangkali itu sedikit ya dan dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi atau pendorong bagi kalian untuk rajin belajar ya. Jangan kalian merasa aku masih kecil, aku cuma sedikit. Nah, kalau kecil seperti Imam Syafi'i misalnya paling kecil ya, badannya paling kecil ya. Usia tak tahu saya ya. Badannya paling kecil, katakan aku besok ingin hafal Al-Quran. Usia berapa? 10. Nah, ini sudah terlambat. Kalau Imam Syafi'i berapa? 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Tapi tidak ada kata terlambat ya. Aku mau hafalkan Al-Quran, aku mau hafalkan hadis, aku mau hafalkan apa yang diajarkan sama guru saya. Ini semuanya. Maka begitu usia 20 tahun, ini sama gurunya, kamu sudah waktunya mengajar, kamu sudah bisa. Maka gurunya sayang. Nah, seperti itulah murid-murid yang sesungguhnya cinta untuk tetap berada di pesantren, dan yang ada di pesantren itu atau bukan pesantren sendiri berarti membuka pintu untuk gampang, untuk mudah masuk surga. Mudah-mudahan kita semua dipermudah untuk masuk surga. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita kelak dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar dan dipimpin oleh beliau masuk ke surganya Allah. Dan di surganya Allah insya Allah mudah-mudahan kita ikut hadir dalam majlis-majlis bersama
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi